Halo teman-teman semuanya, kembali ke channel YouTube saya, A Agung NP Channel. Oke teman-teman semuanya, kembali ke channel YouTube saya, A Agung NP Channel. Saya pastikan dulu sebelum kalian menonton video saya lebih lanjut, kalian di subscribe dulu, video saya yang ada tulisannya subscribe bawah ini. Kalian klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol like-nya, share serta komen. Jika sudah, saya sampaikan lagi agar kalian menonton video saya jangan sampai di skip. Kenapa? Karena kalau di skip kalian tidak akan paham isi dari video saya, malahan kalian akan salah paham. Nah, maka daripada itu tonton video saya dari awal sampai habis supaya kalian paham mengenai dari isi video yang saya buat. Oke, jika sudah, selamat menonton dan selamat menikmati video saya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang udah setia di video-video saya. Di video kali ini adalah video yang terakhir yang saya buat mengenai tentang algoritma YouTube 2020. Mungkin masih banyak lagi nantinya ke depannya lagi, tapi yang paling penting adalah yang udah saya upload kemarin. Jika kalian menonton video ini, cobalah kalian menonton dari video saya yang pertama, ya sampai yang terakhir mengenai tentang algoritma YouTube 2020. Oke, di video yang terakhir ini yang saya buat adalah tentang algoritma YouTube 2020 tentang keaktifan dari kreator. Nah, siapa sih kreator itu? Kreator itu adalah kita sendiri. Kita mempunyai kayak akun YouTube, contohnya saya, A Agung NP Channel, kreatornya lah saya. Bagaimana sih kita tuh bisa aktif di YouTube? Oke. Aktif itu bukan berarti hanya mengupload video konsisten seminggu 2-3 kali, ataupun mungkin yang bisa ada waktunya lebih bisa mengupload video seminggu 5 sampai setiap hari sekali. Bukan itu yang dimaksud. Yang udah saya pelajarin mengenai di YouTube ini terutama tentang keaktifan suatu kreator itu sangat diperlukan sekali. Karena kalau kita tidak aktif di YouTube, hanya mengupload tinggal sudah. Itu juga tidak bagus juga, seolah-olah kayak misalnya gini ya, misalnya kita tuh kayak buat martabak manis cuma ya tepung aja, jadi nggak ada toppingnya gitu, kayak nggak ada topping coklatnya, kejunya, susunya, jadi gulanya, jadi kayak kurang enak aja gitu. Nah, begitupun dengan suatu channel gitu, channel yang dibangun dengan bagus itu pasti kreatornya juga bagus, kreatornya konsisten dalam artian begini. Keaktifan suatu kreator itu harus juga menonton video. Jadi kita tidak hanya mengupload video juga, tapi kita harus menonton video orang lain. Kita harus nge-like, mungkin komen jika perlu. Kita harus aktif menonton video. Jadi bukan berarti hanya kita upload tinggal. Bukan begitu. Jadi di sini suatu kreator yang bagus itu adalah jika kita aktif di YouTube bila menonton video orang lain. Ya, orang-orang yang udah jutaan subscriber, belasan, puluhan juta subscriber juga dia pasti sering menonton YouTube juga, bukan hanya ditinggal gitu aja gitu. Dia juga nge-like juga, jika dia suka videonya dia simpan, dia upload videonya, ya dia nge-like, yaitu suatu keaktifan dari konten kreator gitu. Kenapa sih kita harus aktif di dunia YouTube gitu? Pak, kita ini udah mengupload dengan rutin, bukan itu aja gitu. Karena untuk mencapai suatu kesuksesan itu tidak mudah, tidak hanya satu hal itu aja gitu. Ada banyak hal yang kita harus naikin, yang kita harus lompatin jika itu ada jurang, supaya kita bagaimana channel kita dapat berkembang dan banyak orang tuh tahu gitu. Karena memang kan YouTube ini kan pakai algoritma ya. Nah, algoritma YouTube itu kan tiap tahun selalu berubah-ubah gitu. Kita tuh bisa memprediksinya dengan cara kita bagaimana kita cara mencobanya. Misalnya kayak video saya kemarin, saya ada ngupload video yang kemarin itu tentang bagaimana durasi video yang bagus supaya kita cepat termonetisasi. Nah, itu kan awalnya kan saya buat dengan kesalahan dulu, dengan saya mengupload video 3 menit, 5 menit, tapi yang saya dapetin adalah ternyata video yang lebih panjang, durasi panjang ternyata lebih baik kita mendapatkan monetisasi ya dibandingkan video-video yang pendek begitu. Sama kayak kita konten kreator. Kenapa? Ya konten kreator itu harus aktif nonton video, nge-like, yang upload juga terutama ya, supaya algoritma YouTube itu bisa melihat bahwa ini channel yang kita bangun bukan hanya sekedar ngupload gitu. Dia juga nonton, dia nge-like, dia komen, dia juga upload juga. Jadinya algoritma YouTube itu menilai bahwa ini channel orangnya aktif.
Jadi dengan tidak sengaja, jika kita mengupload video, itu bisa aja video kita itu berada di pencarian paling atas. Yaitu menurut dari yang udah saya riset ya, yang mungkin ada teman-teman yang udah lebih tahu, mungkin bisa komen di bawah, berbagi sharing gitu ya, sharing biar para teman-teman lainnya yang nonton video saya pun juga tahu gitu, yang masih newbie di dunia YouTube. Dan saya pun juga masih newbie juga, masih belajar dari kesalahan, saya perbaiki. Jika saya udah menemukan kesalahan saya, baru saya share kayak ini ya, saya share juga semua. Jadi kita sama-sama berbagi, kita sukses di dunia YouTube supaya agar kita bisa menjadi konten kreator yang bukan hanya mencari uang aja. Itu memang sih uang diperlukan gitu, tapi kalau video kita udah bagus, kerja kita udah bagus, itu uang dengan sendirinya akan mengalir step by step gitu ya. Tapi tergantung diri sendiri lagi. Apakah kita udah konsisten gitu, sebagai seorang konten kreator yang tiap harinya yang harus ada tayangan gitu di YouTube ya. Dia tidak hari juga seperti kayak televisi ya, setidaknya gitu. Bagi saya ya harus seminggu ya, mungkin 3 kali dengan durasi video yang bagus gitu. Pokoknya kalian nonton video saya yang sebelumnya itu ada yang udah durasi video itu bagaimana, coba kalian cek. Nah, maka daripada itu suatu konten kreator juga harus proaktif. Jadi kalian nih, bagi para kalian yang masih di dunia YouTube, yang baru bergabung di YouTube, coba kalian aktif. Kalian habis upload, kalian nonton video seseorang, kalian like, kalian komen. Ya tiap hari kan adalah kayak berinteraksi gitu. Contohnya kayak organisasi ya. Kalau kita organisasi hari ini datang, terus kita tidak datang selama 1 bulan, apakah seseorang tersebut, teman-teman kita yang berada di organisasi tersebut masih mengingat kita? Belum tentu karena kita kurang aktif. Maka daripada itu kita aktif terus, kita datang di organisasi itu setiap ada acara, mungkin seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, setiap ada undangan datang. Bukannya datang sekali terus bulan depan nggak datang, bulan depan lagi nggak datang. Nah, begitu juga dengan di YouTube. Nah, apalagi di YouTube ya, karena kita tuh saingan di YouTube makin banyak teman-teman. Di setiap harinya tuh ada orang membuat akun, bahkan satu akun Gmail aja itu bisa 3 channel YouTube ya. Karena memang di YouTube itu kan satu akun email itu bisa banyak itu ya, bisa banyak channel ya. Jadi tidak menentukan semua satu channel aja, jadi bisa banyak channel gitu. Jadi ya bisa kita buat channelnya lebih dari 1 gitu, dari 1 akun Gmail. Nah, maka daripada itu saingan kita YouTube cukup banyak. Maka daripada itu kita juga harus bersaing gitu, upload yang konsisten dengan durasi video begini, dan juga kita sebagai konten kreator juga harus aktif di YouTube gitu, agar bagaimana channelnya dapat berkembang dengan baik gitu. Ya mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan mengenai tentang keaktifan suatu kreator gitu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang udah setia di channel saya, nonton video ini dari awal sampai habis. Mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan mengenai tentang algoritma YouTube 2020, mengenai tentang keaktifan kreator. Semoga ini bermanfaat, walaupun banyak salahnya saya mohon maaf sekali. Dan sebelum video ini berakhir, saya sampaikan dulu agar kalian klik tombol subscribe-nya, klik tombol subscribe di bawah ini, kalian like serta share serta kalian komen supaya saya lebih semangat lagi sharing tentang apapun itu. Semoga kalian tetap setia channel YouTube saya, dan semoga channel kalian juga berkembang. Pokoknya konsisten terus, jangan menyerah. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. And see you next time. Bye-bye.